Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hesti Oktaviani, kelas 2B, jurusan Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menggambar hewan avertebrata, diantaranya ada udang ronggeng, kepiting rajungan, kepiting bakau, udang windu, udang vename, dan mimi laut. Yang pertama saya akan gambar yaitu udang ronggeng. Ini dia hasil dari gambarnya. Ini itu udang ronggeng, kurang lebih seperti ini. Ini tuh bagian atas udang ronggeng, ini bagian samping kiri udang ronggeng. Udang ronggeng ini mempunyai antena di ujung kepalanya. Terus ini ada karapas, terus ini ada, di sini juga ada toraks, terus di sini juga ada toraks, dan ini ada uropod. Ini ada kedua sisi tubuhnya atau badannya. Yang di samping ini itu ada duri-duri tajam. Nah, ini itu kaki jalannya. Udang ronggeng ini merupakan kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Malacostraca, ordo Stomatopoda, famili Squilidae, genus Harpiosquilla, spesies Harpiosquilla rapidae. Udang ronggeng mempunyai antula yang menghasilkan zat warna hitam yang berpusat pada ini di sini anterior dan posterior pada karapas yang ini. Terus pada uropod, bagian dalam dan luar berwarna hitam, mempunyai bulu-bulu halus. Nah, ini bulu-bulu halusnya. Mempunyai celah torasik di bagian sini. Terus dengan bagian propundal yang mempunyai duri-duri kecil yang tajam. Pada udang ronggeng ini, dari ujung kepala, terus kedua samping badan tubuhnya, sisi badannya, terus sampai ujung ekornya itu mempunyai duri-duri kecil yang tajam. Nah, udang ronggeng ini hidup di perairan karang, di suatu kawasan karang, terumbu karang, batuan granit atau vulkanik. Udang ronggeng ini beraktivitas pada malam hari, sedangkan pada siang hari umumnya bersembunyi di gua-gua karang. Sistem peredaran darahnya itu terbuka, bernafas dengan insang. Sistem reproduksinya bersifat diesis, ada jantan dan betina, pembuahan berlangsung di betina, atau fertilisasi internal atau seksual. Alat ekskresi berupa sepasang bangunan yang lebar disebut kelenjar hijau yang terletak di bawah bagian kepala, anterior esophagus. Terus jenis udang ini itu udang ronggeng, disebut juga sebagai udang manatis, udang lipan, udang eiko, dan udang belalang. Karena mungkin disebut udang belalang mirip karena mereka hampir mirip ya.
Terus manfaat udang rogeng ini tergolong komoditas penting yang memiliki harga relatif mahal. Udang ini juga berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan cara diolah menjadi berbagai bahan makanan yang lezat dan gurih. Ini dia. Nah, yang kedua di sini saya akan menggambar kepiting rajungan. Nah, ini dia hasilnya. Ini itu kepiting rajungan. Kurang lebih seperti ini. Ini bagian atasnya. Ini bagian bawah kepiting rajungan. Nah, ini itu kepiting rajungan mempunyai capit. Di sini ada kaki renang dan sini ada kaki jalan. Nah, kepiting rajungan ini merupakan kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Crustacea, ordo Decapoda, famili Porunidae, genus Portunus, spesies Portunus pelagicus. Terus si kepiting rajungan ini mempunyai warna sangat menarik. Di warna rajungan jantan karapasnya ini tuh karapasnya berwarna dasar biru, ditaburi bintik-bintik. Di sini tuh ada bintik-bintik putih, terus beraneka ragam. Sedangkan rajungan yang betina berwarna hijau kotor dengan bintik-bintik sama seperti kepiting yang jantan. Tubuhnya itu lebar dan melintang. Ciri khas yang dimiliki kepiting rajungan ini mempunyai karapas yang berbentuk pipih atau agak cembung ya, berbentuk heksagonal atau agak persegi. Habitatnya itu di daerah estuari, kemudian bermigrasi ke perairan yang mempunyai salinitas lebih tinggi. Saat telah dewasa, rajungan siap memasuki masa perkawinan, akan bermigrasi di daerah pantai. Setelah melakukan perkawinan, rajungan akan kembali ke laut untuk meneteskan telurnya. Sistem peredaran darahnya itu terbuka, bernafas dengan insang. Arus pernapasan masuk ke ruang brankial melalui celah-celah yang berambut antara kaki jalan dan ujung. Terus sistem reproduksinya itu saat perkawinan, lobster jantan menggenggam dan membalik betina meraih kai renang dengan kuat sehingga di ujung abdomen betina tidak bisa bergerak. Jantan menggunakan kaki jalan kelimanya untuk menentukan ujung dari keduanya yang termodifikasi, yang terdapat somit ke-14 menuju penerima sperma yang di antara somit ke-12 dan 13 yang terletak di toraks. Jenis kepiting rajungan itu ada Portunus pelagicus, rajungan biasa, Portunus sanguinolentus, rajungan bintang, Charybdis periatus, rajungan karang,
Podopalmus vigil atau rajungan angin, dan Thalamite create danae rajungan hijau, dan masih banyak lagi ya. Rajungan ini mempunyai daging yang terdapat kadar asam lemak omega 3 yang berpengaruh bagi anak-anak untuk mencerdaskan otak, meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah penyakit jantung, penyakit kanker, meningkatkan sirkulasi darah, membentuk program diet, mencegah penyakit prostat, mencegah osteoporosis, membantu perkembangan janin dan bayi. Bisa dibilang hewan ini itu sangat populer dan memiliki harga mahal di pasaran. Banyak diperjualkan untuk restoran-restoran ternama. Nah, yang ketiga di sini saya akan menggambar kepiting bakau. Ini dia hasilnya. Ini tuh kepiting bakau, kurang lebih seperti ini. Kepiting bakau mempunyai capit, sepasang capit, terus 3 pasang kaki renang, dan 1 pasang kaki jalan. Nah, ini itu karapasnya. Di sini tuh ada duri-duri. Ini matanya. Nah, ini bagian atas, ini bagian bawahnya. Kepiting bakau ini merupakan kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, famili Fortuneidae, genus Scylla, spesies Scylla serrata. Nah, kepiting bakau adalah hewan berkualitas dari kelas Crustacea, ordo Decapoda, famili Nah, mohon maaf, kepiting bakau ini merupakan kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Crustacea, ordo Decapoda, famili Fortuneidae, genus Scylla, spesies Scylla serrata. Nah, kepiting bakau adalah hewan berkualitas dari kelas Crustacea, ordo Decapoda, famili itu tadi merupakan sehingga hewan ini karena kelas Crustacea merupakan hewan yang berkulit keras, sehingga pertumbuhannya dicirikan oleh proses ganti kulit. Ordo Decapoda ditandai dengan adanya 10 buah atau 5 pasang kaki, yang per kaki 1 pasang itu tadi capit, 3 pasang yaitu kaki renang, dan yang 1 pasang kaki jalan. Termasuk genus Scylla, bentuk karapasnya itu opal dengan bagian depan memiliki 9 duri pada sisi kiri dan kanan, serta 4 duri di antara kedua matanya itu di sini. Nah, habitatnya itu pada
Di alam, kepiting bertelur sering dijumpai di muara sungai. Terus dalam perjalanannya menuju daerah pemijahan, yaitu di laut, dan seekor kepiting induk berisi telur kurang lebih 22 juta butir. Namun karena kepiting mempunyai kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap perubahan salinitas, maka tidak jarang dijumpai kepiting jauh dari laut sampai di perairan berkadar garam sekitar 5%. Sistem peredaran darahnya itu terbuka, bernapas dengan insang yang berlokasi sepanjang toraks. Sistem reproduksi sperma dekapoda berbentuk paku atau bintang dan tidak memiliki bagian tengah dan flagellum. Sebagian dekapoda mengeluarkan spermanya pada betina oleh dua pasang anterior dari plepod copulator pada jantan. Dua pasang tersebut terhubung dengan testis yang terletak di antara toraks, namun juga dapat membentang hingga abdomen. Sistem ekskresinya berupa kelenjar antenal atau abu kelenjar hijau, merupakan jenisnya itu ada Scilla serrata, Scilla oceanica, Scilla transquibarica. Kepiting bakau mempunyai manfaat, yaitu manfaatnya salah satu di antara komoditas perikanan yang dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem di daerah tempat kepiting ini tinggal, yaitu daerah bakau atau mangrove. Nah, selanjutnya yang keempat, yaitu di sini saya akan menggambarkan udang windu. Ini dia hasilnya. Ini tuh udang windu, kurang lebih seperti ini. Ini bagian atas udang windu, ini bagian samping kiri udang windu. Ini itu ekornya, ini badannya, ini matanya, ini kakinya. Nah, udang windu ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kepala dan dada karena menyatu ya. Terus dan bagian abdomen atau perut. Pada bagian kepala dan dada dilindungi oleh chitin yang tebal dan keras. Kulit chitin tersebut dinamakan carapace. Kulit pada bagian kepala memiliki cucuk. Ini cucuk di sini atau rostrum, mempunyai sepasang mata. Ini matanya, mata majemuk yang bertangkai dan dapat digerakkan gerakan mulut di bawah kepala. Terus dengan rahang yang kuat, sepasang antena ini antenanya, terus dua pasang antenula, terus sepasang sirip kepala, 5 pasang kaki.
kaki jalan. Pada bagian abdomen atau perut, udang windu ini memiliki ciri-ciri warna yang berloreng-loreng besar, terus melintang berwarna hijau kebiru-biruan. Hidup di alam liar memiliki warna agak kehitaman. Kalau di alam liar mempunyai warna kehitaman dengan kulit relatif keras dan tebal. Nah, udang windu ini bersifat aurihalin, yakni bisa hidup di laut yang berkadar garam tinggi hingga perairan payau yang berkadar garam rendah. Udang windu ini juga bersifat bentik, yaitu hidup pada permukaan dasar laut, yaitu yang lumer, terdiri dari campuran lumpur dan pasir, terutama perairan berbentuk teluk dengan aliran sungai yang besar. Pada stadium post larva ditemukan di sepanjang pantai pantai di mana pasang terendah dan tertinggi berfluktuasi sekitar 2 meter dengan aliran sungai kecil. Dasarnya berpasir atau pasir lumpur. Sistem peredaran darahnya itu terbuka, bernafas dengan insang. Udang windu termasuk organisme yang bersifat heteroseksual. Udang jantan mempunyai sepasang alat kelamin yang disebut petasma yang berfungsi memindahkan sperma dan juga merupakan tempat penyimpanan sperma. Alat ini terletak di antara kaki jalan. Yang kelima, sedangkan udang betina pada umumnya itu lebih besar dari udang jantan pada kelompok umur yang sama dan mempunyai telikum. Sistem ekskresinya yaitu sepasang bangunan yang lebar atau disebut dengan kelenjar hijau yang terletak di bagian bawah kepalanya. Terus jenisnya ada Penaeus monodon, Penaeus merguinis, Penaeus indicus. Udang windu ini merupakan kingdom Animalia, filum Crustacea, kelas Malacostrae, ordo Decapoda, famili Penaidae, genus Penaeus, dan spesies Penaeus monodon. Udang windu ini bermanfaat bagi masyarakat. Biasanya dibuat bahan masakan, kulitnya yang kering dibuat kerajinan, bahkan menjadi obat. Nah, yang selanjutnya yang kelima, di sini saya akan menggambarkan udang Vename. Nah, ini dia hasilnya. Ini adalah udang Vename. Udang Vename yaitu yang merupakan kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, famili Penaidae, genus Lithopenaeus, spesies Lithopenaeus venamei. Udang Vename ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kepala dan badan. Pada bagian itu kepala dan badannya. Pada kepala menyatu dengan bagian dada. Nah, di bagian dada juga. Terus terdiri dari 13 ruas. Ini 13 ruas sebenarnya. Terus di bagian kepala dan 13 ruas, yaitu 5 ruas pada bagian kepala, 8 ruas di bagian dadanya. Ini bagian atasnya, ini bagian samping kirinya. Terus dan ada juga ini di sini ada kaki renang.
kaki renang. Pada ujung ruas ke-6 ini, pada ujung ruas ke-6 terdapat ekor kipas 4 lembar. Ini 14 lembar sebenarnya. Terus dan satu telepon yang berbentuk runcing. Terus kepalanya dilindungi oleh cangkang. Nah, habitatnya itu udang faname merupakan organisme laut yang menghabiskan siklus hidupnya di muara air payau. Terus sistem peredaran darah terbuka, bernafas dengan insang. Sistem reproduksinya bersifat diesis. Ada jantan dan betina, dan pembuluh berlangsung di dalam tubuh betina. Telur menetas menjadi larva yang sangat kecil, berkaki 3 pasang, dan bersilia. Untuk dapat menjadi dewasa, larva akan mengalami pergantian kulit berkali-kali. Jenisnya itu udang ini disebut juga sebagai udang putih. Manfaatnya dikonsumsi untuk komoditas yang sangat nikmat, diolah ke dalam berbagai menu masakan ya, karena mengandung protein yang tinggi dengan kadar lemak yang rendah. Nah, yang terakhir di sini yaitu mimi laut. Mimi laut. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya, mimi laut. Ini itu tampak atas, ini tampak bawahnya. Mimi laut merupakan kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Merostomata, ordo Xiphorusa, famili Limulidae, genus Limulus, spesies Limulus Polyphenus. Nah, bentuk mimi laut ini itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian depan, yang kedua bagian tengah, dan yang terakhir bagian belakang di sini. Nah, bagian depan ini menyerupai tapal kuda, mempunyai tepi yang licin, terus menutupi ruas-ruas kepala dan ruas-ruas dadanya. Nah, yang ke bagian tengah itu, bagian ini menutupi 7 ruas perut atau abdomen, di mana tepinya terdapat duri-duri yang panjangnya bervariasi tergantung dari jenis kelamin hewan tersebut. Nah, yang itu bagian ujungnya itu ini. Bagian yang paling belakang dengan bentuk menyerupai daun yang panjang, runcing, disebut sebagai duri ekor. Ini tuh ininya ruas-ruasnya mungkin seperti ini ya. Nah, habitat mimi laut ini itu ia merendam di laut, di dasar laut, terus dan hidup di pasir.
Hewan ini itu dapat berenang atau berjalan di dasar laut. Mereka hidup di pantai-pantai yang berlumpur atau berlumpur pasir dan seringkali ditemukan di dekat muara-muara sungai. Sistem peredaran darahnya itu terbuka, bernafas dengan insang, terus reproduksinya jenis kelamin terpisah antara jantan dan betina, berkumpul di perairan dangkal pada saat pasang tertinggi ketika bulan purnama. Fertilisasi secara eksternal, jantan menaiki betina dan menyemprotkan lebih dari 1000 sperma ke dalam pasir dan menetas menjadi larva trilobite yang berenang dan mengalami molting atau mengganti kulit, terus yang merupakan tahap metamorfosis. Sistem ekskresinya berupa kelenjar mesodermis. Jenis mimi laut yaitu ada Carcinoscorpius rotundicauda, Limulus polyphenus, Trachypleus gigas, Trachypleus tridentatus. Manfaat mimi laut ini mimi laut ini juga disebut sebagai belangkas, disebut juga sebagai belangkas yang memiliki jumlah manfaat penting bagi manusia. Sejak permulaan abad ke-20, belangkas atau mimi laut itu ditangkap dalam jumlah yang sangat besar, dijadikan sebagai umpan sidat dan siput laut besar. Cangkang belangkas diolah. Selain itu juga cangkang belangkas diolah menjadi aneka produk seperti lensa kotak, terus krim kulit, penambalan luka jahit kepala, dan kitosan sejenis pengawet makanan. Nah, mungkin itu saja hasil dari penggambarannya yang bisa saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.